야, 뭐든 좋으니까 비슷한 사례가 있는지 좀. 고생했다. 오! 사장님 찾았습니다. 그러니까 내 눈 좀 돌려줘요. 되도록 멀리 떨어져서. Kali ini Binet akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markyu. Mari kita review. Hanbom masih saja bisa melihat hantu. Ia juga takjub dengan zona amannya. Karena melihat sendiri bagaimana Deputy Go yang berusaha mendekati dan meyakinkan jika dirinya dan Hanbom dulu pernah berkencan online menjadi terpental. Dan karena khawatir Kijo berbagi nomor ponsel untuk pertama kalinya dalam hidup, dan itu digunakan hanya untuk keadaan darurat saja. Ia juga memberi beberapa jimat untuk Hanbom berjaga-jaga dari hantu. Padahal sudah dibilang hanya untuk keadaan darurat saja, tapi Hanbom selalu saja menghubungi Kijo setiap kali ia melihat hantu, membuat Kijo kesal saja. Sedangkan di studio, Kijo dan yang lainnya membuka buku-buku lama untuk mencari kasus serupa seperti yang dialami Hanbom. Awalnya Deputy Go menolak karena ia merajuk disuruh bekerja keras. Tapi begitu Kijo berjanji akan memberikan baju baru untuknya, ia pun langsung bersemangat. Kijo keheranan kenapa Hanbom selalu saja menjadi pengecualian. Ia bisa masuk dengan mudah ke studio, dan kini malah bisa melihat hantu sama seperti dirinya. Dan di tempat lain tanpa Hanbom sadari, ia diikuti oleh arwah jahat di belakangnya. Hanbom mendatangi klien yang ada di rumah sakit. Ia menyapa nyonya itu hingga membuat suster keheranan, karena sebenarnya tak ada siapapun di ranjang itu. Dan akhirnya Hanbom sadari, nyonya itu kini sudah menjadi hantu. Hanbom histeris ketakutan karena kini ia dikejar banyak hantu-hantu di rumah sakit yang begitu sangat menyeramkan. Diketahui jika Deputy Go meninggal 3 tahun yang lalu, ia bekerja begitu keras hingga mengalami serangan jantung. Padahal di hari itu, ia akan bertemu dengan teman kencan online-nya untuk pertama kali. Dan itulah penyebab Deputy Go masih bergentayangan di dunia, karena ia ingin meminta maaf pada wanita itu. Teman Hanbom, Kim Ji-won, divonis penyakit kanker yang sangat langka pada tahun lalu. Makanya ia menikmati sisa hidupnya dengan berkeliling dunia seolah tak ada hari esok, agar tak ada penyesalan. Kim Ji-won pun mengamuk karena ia sudah menghabiskan semua uang miliknya, tapi malah diberitahu jika kini ia sudah sembuh. Di rumah, Hanbom ketakutan. Ia memasang semua jimat pemberian Kijo. Tak lama Ji-won datang dan kini ia akan menetap di Korea. Dan akhirnya keduanya sepakat jika Ji-won akan tinggal bersama dengan Hanbom. Hanbom menggebu-gebu mendatangi Kijo. Ia akan memarahinya. Tapi melihat keadaan Kijo yang berantakan, marahnya Hanbom pun menguap. Ternyata Kijo sudah mengalami hari yang buruk. Ia dicaci maki bahkan ditaburi garam karena berusaha menyampaikan pesan orang yang sudah tiada kepada anak-anaknya. Hanbom lalu membersihkan garam-garam yang tersisa di badan Kijo, juga mengelus rambutnya dan memberikan pujian karena Kijo sudah bekerja keras tanpa disadari oleh banyak orang. Hal yang dilakukan Hanbom mengingatkan Kijo pada saat remajanya dulu. Ia sudah membantu hantu gadis remaja yang dikerumuni para hantu juga. Namun gadis itu tak mau disebut dirinya sebagai hantu. Baeknam-gu kembali ke rumahnya. Ia sedih karena melihat istrinya yang masih saja berkabung atas kepergian dirinya. Tak lama walkie-talkie berbunyi jika teman-temannya sudah mengikuti seorang penjahat. Baeknam-gu pun pergi dan ikut dalam pengintaian bersama teman-teman seperjuangannya dulu. Kim Ji-won kini bekerja di perusahaan yang sama dengan Deputy Go. Dan Deputy Go masih ada di sana. Ia bergentayangan dan mengganggu rekan-rekan kerja yang menggosipkan dirinya. Dan akhirnya Deputy Go berhasil menemukan cara untuk menormalkan kembali Hanbom, yaitu berfoto dengan orang yang sudah tiada satu kali lagi. Tapi masalahnya, siapa yang mau melakukan hal berharga itu untuk berfoto dengan orang asing? Kijo mencari pengunjung untuk menyembuhkan Hanbom. Ia mendatangi pria di elevator saat itu, mengajaknya untuk pergi ke alam baka dengan berjanji akan mengabulkan permintaan dari hantu pria itu. Di tempat lain, berbagai macam hantu yang sangat menyeramkan kini mulai mengejar Hanbom, bahkan hampir saja membakar rambut Hanbom. Untungnya tak lama Kijo datang dan menghanguskan hantu itu.
Hanbom pun menangis, memohon ingin matanya dikembalikan normal seperti dulu. Dan kini Hanbom bersiap berfoto dengan pria itu. Dan setelah 2 kali jepretan, pria itu pun masuk ke pintu dunia lain, sambil mengingatkan Kiju untuk menepati janjinya. Setelahnya, meskipun Hanbom ketakutan, tapi ia akan menyediakan zona perlindungan untuk Kiju. Tapi tak disangka Kiju malah menolak. Ia akan segera pindah begitu mendapatkan rumah baru. Karena sudah banyak kejadian aneh yang dialami Hanbom sejak Kiju datang. Ia tak ingin melibatkan Hanbom lebih jauh lagi dan meminta untuk mereka saling menjaga jarak. Hanbom pun kebingungan dengan perkataan Kiju barusan. Dan di pagi hari, akhirnya Hanbom merasa lega. Ia memastikan bahwa ia sudah benar-benar tak bisa melihat hantu lagi. Dan di tempat lain, seorang pria baik hati dan ulet bekerja akan segera diwisuda karena telah lulus kuliah meskipun harus menunggu 8 tahun lamanya. Namun ia diikuti oleh roh jahat dan membuatnya kecelakaan mobil beruntun. Mobil pun saling tabrak-menabrak. Hanbom melihat kejadian itu. Ada banyak sekali nyawa yang tiada karena kecelakaan itu. Dan ternyata Hanbom pun masih saja bisa melihat para hantu baru itu. Mereka terus meronta memohon ingin dihidupkan kembali. Hanbom begitu merasa ketakutan dan entah datang dari mana. Kiju menutup mata Hanbom dan zona aman pun aktif kembali begitu Kiju dan Hanbom berdekatan. Dan episode 5 pun berakhir di situ.